Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga Anda dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu diberkahi rezeki yang halal dan berkah. Selamat datang di channel Radio Cerita Trending. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak kisah penuh hikmah ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Dukungan dari Anda sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan menyajikan kisah yang penuh pelajaran hidup. Selamat menyimak. Semoga ada pesan yang bisa menyentuh hati dan memberi inspirasi untuk kita semua. Pagi itu hujan rintik masih membasahi halaman rumah kecil di pinggiran Bogor. Udara lembab menempel di jendela dapur, dan aroma nasi yang baru matang menguar dari panci. Jam di dinding menunjukkan pukul 7 malam. Saat Naila menoleh ke arah pintu rumah yang terbuka perlahan. Suara langkah kaki yang dikenalnya membuat hatinya berdebar. Arvin pulang. Assalamualaikum. Suara Arvin terdengar pelan. Waalaikumsalam. Mas pulang juga? Jawab Naila cepat sambil berdiri dari kursi makan. Arvin melepas sepatunya, melemparkan tas kerja ke sofa, lalu berjalan ke arah dapur. Naila menatapnya dengan senyum yang tak bisa ditahan. Tangannya gemetar, perutnya hangat. Ia ingin segera mengatakannya, tapi menunggu momen yang tepat, yang beda. Naila, tumben nyambut mas pulang segitu semangatnya, canda Arvin sambil mencuci tangan. Naila menarik napas. Aku ada kabar penting mas. Kabar bahagia? Arvin berhenti mengeringkan tangan, menatap Naila dalam. Apa? Kamu kelihatan serius banget. Aku hamil mas. Alhamdulillah. Setelah sekian lama, ucap Naila. Suaranya pelan tapi penuh keyakinan. Arvin terdiam beberapa detik. Matanya berkedip cepat, lalu memeluk Naila erat. Kamu serius? Kamu benar-benar hamil? Iya, aku udah periksa, positif. Dokter juga sudah konfirmasi, jawab Naila pelan, hampir berbisik karena menahan haru. Arvin mengecup kening Naila. Tangannya menempel di perut sang istri. Ya Allah, akhirnya juga kita bakal jadi orang tua. Kamu luar biasa, Dek. Naila mengangguk kecil. Ini juga karena doa kita berdua. Kamu ingat dulu tiap malam selalu kita minta diberi amanah ini. Kita harus syukuran. Tapi nanti aja, ya sekalian pas 7 bulanan, ujar Arvin. Iya, aku juga mikir gitu. Kandungannya masih muda. Aku takut terlalu capek, jawab Naila. Malam itu mereka makan malam bersama dengan tenang. Arvin terlihat senang dan lebih banyak bicara dibanding biasanya. Naila merasa hatinya hangat meskipun kehamilan ini baru awal. Ia yakin ini akan membawa kebahagiaan besar di rumah kecil mereka. 2 minggu berlalu. Arvin mulai terlihat lebih sibuk. Ia sering menerima telepon di malam hari. Bahkan terkadang keluar rumah hanya untuk ketemu klien sebentar. Naila mencoba percaya. Ia tak mau berpikiran macam-macam. Tapi malam itu, saat Arvin pulang lebih malam dari biasanya, Naila tak bisa menahan tanyanya. Mas, tadi lembur ya? Kok sampai jam 10? Tanyanya hati-hati. Iya, Naila, aku baru dapat kabar dari kantor. Minggu depan aku bakal diangkat jadi CO, jawab Arvin sambil menyalakan rokoknya. Naila kaget. Serius, Mas bakal jadi CO? Arvin mengangguk sambil tersenyum bangga. Perusahaan percaya sama kinerjaku. Ini pencapaian besar, Dek. Tapi aku bakal makin sibuk. Jadi tolong kamu bisa lebih pengertian ya. Naila mengangguk cepat. Tentu, aku senang banget dengarnya. Tapi, boleh mas jangan sering pulang larut? Aku kadang khawatir. Ini harga dari posisi besar. Kamu juga tahu, kita butuh stabilitas keuangan buat anak nanti, jawab Arvin dengan nada datar. Sejak malam itu, Arvin benar-benar berubah. Ia pulang makin larut, terkadang tidak makan di rumah. Naila mulai terbiasa makan malam sendiri, mengelus perutnya yang makin membesar. Ia mencoba tidak mengeluh. Ia tahu kehamilannya sensitif, dan ia harus menjaga pikirannya. Namun malam demi malam, ketenangan itu berubah menjadi kesepian. Naila tidur sendirian, lebih sering dari biasanya. Telepon Arvin tak lagi sering ia angkat. Bahkan pesan-pesan Naila kadang hanya dibalas dengan oka, atau nanti aku kabari. Pada malam keempat, Arvin tak pulang hingga lewat tengah malam. Naila duduk di ruang tamu dengan mata sembab. Ia memandangi pintu, berharap suaminya masuk dan memberi pelukan yang dulu hangat. Tapi pintu itu tetap diam. Angin dari celah jendela terasa lebih dingin dari biasanya.
Ketika akhirnya Arvin pulang, tubuhnya lelah dan wajahnya acuh. Naila mencoba menyambut, tapi Arvin langsung menuju kamar tanpa menatapnya. "Mas sudah makan?" tanya Naila pelan. "Udah, di luar," jawabnya singkat sambil membuka kancing kemeja. Naila menunduk, suaranya hilang di tenggorokan. Ia ingin bertanya, ingin bicara, ingin meminta waktu sebentar saja. Tapi Arvin sudah berbaring di kasur dan menutup mata. Malam itu, Naila memandangi punggung suaminya. Jauh, dingin, asing, ia mengelus perutnya yang mulai mengeras, membisikkan doa yang tak lagi lantang. Tapi masih penuh harap. Dalam hatinya, Naila bertanya-tanya, jika kebahagiaan ini benar-benar berkah, kenapa justru membuatnya merasa sendirian seperti ini? Dan malam pun berganti, meninggalkan rasa hampa yang belum menemukan jawabannya. Pagi belum lama datang, ketika Naila membuka tirai jendela dan membiarkan cahaya tipis menembus ruang tamu. Bekas kursi yang semalam didudukinya masih tampak berantakan. Bantal kecil di ujung kanan sofa masih lembab bekas isak yang tak terdengar. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, meski tahu Arvin belum tentu menyentuhnya. Suara langkah kaki suaminya terdengar dari arah kamar. Naila menoleh cepat, berharap ada perubahan. Namun, Arvin hanya lewat begitu saja, mengambil kopi tanpa bicara, lalu mengenakan jas kerjanya tanpa melirik wajahnya. "Mas, sarapan sebentar ya?" Naila mencoba, "Enggak, ada meeting pagi ini," jawab Arvin singkat, lalu pergi meninggalkan rumah dengan pintu tertutup cepat. Naila hanya bisa berdiri di ambang dapur, menatap kosong ke arah cangkir kopi yang ditinggal setengah penuh. Sementara itu, di lantai 6 kantor pusat Jakarta, Arvin memasuki ruangannya yang baru sebagai CO. Di meja kerjanya, setumpuk berkas sudah menanti, disusul ucapan selamat dari beberapa manajer. Tak lama, pintu diketuk dan seorang gadis muda berambut panjang masuk sambil membawa map. "Permisi Pak Arvin, saya Mita, magang dari divisi Humas. Saya diminta Pak Johan bantu input data laporan keuangan minggu lalu," ucapnya sambil tersenyum. Arvin mengangguk sopan, lalu kembali fokus pada layar laptopnya. Tapi tatapan Mita tak beranjak. Ia duduk perlahan di kursi depan Arvin sambil menyusun berkas. Lalu dengan suara rendah, ia menawarkan, "Kalau Bapak belum sarapan, saya tahu tempat kopi enak di bawah. Mau saya bawakan sekalian?" "Terima kasih, tapi saya sudah cukup," jawab Arvin cepat, tetap menatap layar Mita tersenyum tipis, lalu berdiri. "Kalau begitu, saya ke ruangan belakang dulu Pak. Nanti kalau butuh bantuan apa-apa, panggil saya saja." Hari demi hari, kehadiran Mita mulai terasa makin sering. Ia tak pernah absen muncul saat jam lembur. Kadang dengan alasan bertanya tugas, kadang hanya membawa makanan kecil. Awalnya Arvin menganggap itu bentuk inisiatif, tapi lama-kelamaan ia merasa ada perhatian di sana yang tak ia temukan di rumah. Sore itu, Arvin duduk sendiri di ruang kerjanya. Hujan mengguyur kaca jendela. Kantor mulai sepi. Sebagian lampu sudah padam. Mita tiba-tiba masuk tanpa mengetuk, membawa 2 bungkus makanan dan 2 botol teh. "Masih kerja Pak? Saya bawain ini. Saya lihat tadi, Bapak belum keluar ruangan dari siang," ucap Mita sambil meletakkan makanan di atas meja. Arvin melirik jam tangannya. Hampir pukul 7. Ia mengangguk pelan, lalu menggeser laptopnya. "Terima kasih. Saya jadi repot ya?" "Enggak Pak, saya senang bisa bantu. Lagian saya juga belum makan," ujar Mita, lalu duduk tanpa diminta. Mereka makan bersama dalam diam. Suara hujan mengisi kekosongan di antara mereka. Sesekali, Mita mencuri pandang ke wajah Arvin, memperhatikan sorot mata yang mulai lelah. Arvin merasa hek bukan karena makanan, tapi karena ada seseorang yang hadir dan memperhatikan. Di rumah, Naila menatap jam dinding yang terus berdetak. Nasi sudah mulai dingin. Ia menaruh kembali sendok yang belum menyentuh piring. Ponselnya hanya menampilkan centang 2, tak dibaca. Ia menarik napas panjang dan berjalan ke kamar. Perutnya semakin besar, tubuhnya semakin berat. Tapi bukan fisik yang terasa sesak, melainkan pikiran dan perasaannya. Saat Arvin pulang hampir tengah malam, Naila tidak tidur. Ia duduk di sisi tempat tidur dengan wajah menunduk. "Mas lembur?" tanyanya pelan. "Iya," jawab Arvin singkat. "Lemburnya selalu sampai tengah malam." "Ya Mas." Arvin mendenggis. "Kamu kenapa sih?" "Nanya terus. Ini semua demi masa depan. Kita juga kan
Naila terdiam. Suaranya menghilang lagi. Ia ingin bicara banyak hal, tentang rasa sepi, tentang sakit pinggangnya, tentang kecemasan malam-mulam yang tak lagi hangat. Tapi Arvin sudah memunggunginya. Besoknya, Naila menyiapkan makanan kesukaan Arvin, berharap ia punya waktu sebentar untuk makan bersama. Tapi Arvin hanya lewat, membawa tas kerja, dan kembali berkata, "Ada meeting pagi ini." Padahal, Naila tahu dari kalender di laptop Arvin semalam, tidak ada agenda pagi itu. Hari-hari berikutnya tak jauh berbeda. Arvin mulai jarang menyentuh perut Naila. Tak lagi menanyakan perkembangan kandungan. Bahkan, ketika Naila ingin mengajaknya ke dokter untuk kontrol rutin, Arvin hanya menjawab, "Nanti kalau sempat." Naila mulai bertanya-tanya dalam hati. Arvin tidak lagi seperti dulu. Wajahnya berubah saat di rumah. Tapi kadang terdengar suara wanita dari panggilan teleponnya yang tertutup cepat-cepat. Naila tidak menuduh, tidak mencari bukti. Tapi hatinya mulai retak perlahan. Ia mulai memandangi pantulan wajahnya di cermin. Dengan tanya, apakah ada yang salah dari dirinya? Arvin sendiri semakin larut dalam rasa nyaman baru bersama Mita. Di kantor, ia mulai membuka obrolan lebih sering. Terkadang bercanda ringan, kadang bertukar cerita tentang tekanan kerja. Meryl pandai mendengarkan, dan Arvin mulai merasa dirinya dianggap. Bahkan ketika Mita menyentuh pundaknya, dan tertawa pelan saat mendengar leluconnya. Arvin tidak menarik diri. Di satu malam yang hujannya deras, Arvin berdiri di depan jendela kantornya. Tangannya memegang gelas kopi yang sudah dingin. Meryl masuk, membawa jaket kecil. "Kalau pulangnya nanti kehujanan, pakai ini aja, saya bawain jaket cadangan." Arvin menatapnya sebentar, lalu tersenyum. "Terima kasih Mita." Di balik senyumnya, Arvin tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaan yang muncul setiap kali gadis itu datang. Tapi ia juga tak bisa menolak kenyamanan yang perlahan ia terima. Meski jauh di lubuk hatinya, suara kecil terus berbisik. Ada yang sedang dikorbankan, dan ia pura-pura tidak mendengarnya. Hujan malam itu belum berhenti sejak sore. Udara di luar kantor dingin dan sunyi, namun di dalam ruang kerja Arvin, suasana justru terasa semakin hangat. Ia duduk di kursinya, membuka kancing kerah kemeja yang terasa menyesakkan sejak siang. Sejak pertemuan terakhir dengan Mita, pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Tatapan mata Mita, senyum manisnya, dan cara ia memperlakukan Arvin berbeda dari Naila. Bukan sekadar istri dan kewajiban, tapi seperti pria yang diinginkan, dihargai, dan diidamkan. Dan Arvin, dalam letihnya menghadapi jarak dan dinginnya rumah, mulai menikmati hal itu. Pintu diketuk ringan, dan suara Mita menyusul di baliknya. "Pak Arvin, saya bawain makanan malam. Tadi Bapak belum sempat makan kan?" Tanpa menunggu jawaban, Mita masuk, meletakkan 2 kotak nasi hangat di atas meja. Ia mengenakan atasan lengan panjang yang ketat, rambutnya diikat rapi, dan aroma tubuhnya samar tapi memabukkan. Arvin melirik cepat, lalu menunduk ke laptopnya. "Kamu repot-repot banget, Mita," gumamnya tanpa menatap. "Saya nggak merasa repot, Pak. Saya justru senang kalau bisa bikin Bapak lebih tenang." Mita berjalan ke belakang kursi, tangannya perlahan menyentuh bahu Arvin. "Kalau capek, jangan ditahan, bahu Bapak kelihatan tegang sekali." Arvin sempat menegakkan punggung, tapi sentuhan itu justru membuat tubuhnya makin diam. Jari-jari Mita memijat ringan di belakang lehernya, membuat Arvin menahan napas. Ia tak bicara, tapi tak juga menghindar. Suasana hening, hanya suara hujan dan detik jam di dinding yang menemani. Mita membungkuk, wajahnya mendekat ke telinga Arvin. "Saya tahu Bapak lelah, tapi sesekali bolehlah dimanja sedikit," bisiknya. Arvin menutup matanya sesaat. Ia tahu ini salah, tapi tubuhnya tak bergerak. Ia tak mengusir, tak juga membantah. Di rumah, Naila duduk di pinggir tempat tidur. Tangannya memegang ponsel yang layarnya tetap gelap. Sudah 5 kali ia menelepon Arvin, tak satu pun dijawab. Lantai dapur tadi basah karena air galon tumpah, dan ia terpaksa mengepel sendiri. Saat akan berdiri dari jongkok, lututnya tergelincir, membuat tubuhnya terjatuh keras ke lantai kamar mandi. Perutnya menegang. Ia panik, namun mencoba tetap tenang, memegang dinding, lalu bangkit perlahan. Ponsel kembali ia genggam, berharap Arvin menjawab, tapi tidak. Ia merasa perutnya baik-baik saja, tapi hatinya tidak. Ia merasa sendirian, bukan hanya secara fisik, tapi secara utuh.
mata Naila mulai basah. Ia menyeka wajahnya dengan ujung lengan baju tidur. Di ruang tidur yang remang, ia berbaring pelan sambil menatap langit-langit. "Mas, aku capek," gumamnya pelan, tapi suara itu hanya untuk dirinya sendiri. Sementara itu, Arvin menatap punggung Mita yang sedang membereskan bekas makan malam. Wajahnya lembut, senyumnya manis, dan caranya memperlakukan Arvin seperti pria yang spesial. Tidak seperti Naila yang akhir-akhir ini terlalu banyak bertanya, terlalu mudah tersinggung, terlalu sering mengeluh. Arvin tak sadar bahwa semua itu sebenarnya bentuk kepedulian yang diubah oleh pikirannya menjadi beban. Mita mendekat lagi, kali ini membawa sebotol air mineral. "Bapak haus?" Arvin mengangguk kecil. Saat ia menerima botol itu, "Tenggen mereka." First, Mita menatapnya, dan senyum kecil itu berubah menjadi ketegangan. Dalam beberapa detik yang hening, tak ada yang bicara. Tapi ada sesuatu yang berpindah, sebuah keinginan yang selama ini tertahan, kini mulai tumbuh. "Pak Arvin." Suara Mita pelan. Arvin menoleh, dan di detik berikutnya, bibir Mita sudah menyentuh bibirnya. Lembut, pelan, dan ragu. Tapi Arvin tidak mundur. Ia membalas. Ciuman itu bukan sekadar nafsu, tapi juga pelarian. Arvin merasa dicari, dirindukan, diinginkan, hal yang tak ia rasakan lagi di rumah. Mita menarik diri perlahan, menatap wajah Arvin yang masih setengah bingung. Ia tak bicara apa-apa, hanya tersenyum lalu berbalik, merapikan tasnya, dan berjalan ke pintu. "Saya pulang dulu, Pak. Selamat malam," ucapnya dengan nada yang terdengar terlalu manis untuk disebut profesional. Arvin tidak menjawab. "Ayai mesai." Terduduk, tangan di paha, napasnya tak teratur. Ada yang baru saja ia langgar, tapi batinnya tak menyesal. Justru ada bagian dalam dirinya yang merasa puas, tapi juga takut. Di rumah, Naila tertidur di sisi kanan tempat tidur. Ponsel mesai di genggaman tangan. Air mata mengering di pipinya, dan tubuhnya meringkuk seperti menahan rasa yang tak bisa dititipkan kepada siapapun, dan di ruang yang berbeda. Hati yang pernah saling menyatu, kini mulai patah dalam arah yang berbeda. Tanpa suara, tapi tajam, dan menyakitkan, ciuman malam itu menjadi titik di mana Arvin tak lagi mampu membedakan batas antara kesenangan dan pengkhianatan. Setelah Mita keluar dari ruangannya, ia tak langsung pulang. Ia duduk lama di kursi kerja, menatap layar laptop yang tak bergerak, tapi pikirannya berputar hebat. Getaran yang ditinggalkan Mita masih terasa di bibirnya. Ada rasa bersalah, tapi lebih besar dari itu, ada rasa ingin mengulang. Dan malam-malam berikutnya, semuanya mulai berubah cepat. Pekan itu, Arvin mendadak mengabari Naila bahwa ia harus melakukan perjalanan dinas 2 hari ke Bandung. Naila, meski sudah mulai curiga dengan kejanggalan jadwal suaminya, hanya mengangguk. "Mas, hati-hati di jalan ya, jangan lupa makan tepat waktu," ucap Naila sambil menyelipkan jaket ke dalam tas Arvin. Arvin tak banyak menanggapi, pamit sebentar, lalu pergi. Namun di dalam mobil, bukan tiket kerja yang dibawa Arvin. Di sebelahnya duduk Mita, mengenakan dress merah muda ketat, tertawa kecil sambil menyentuh lengan Arvin. "Akhirnya bisa juga kita pergi bareng, tanpa gangguan," katanya manja. Mereka menginap di hotel bintang 5, dan malam itu, keintiman bukan lagi sekadar godaan. Tubuh mereka menyatu di ranjang putih yang dingin, tapi napas mereka panas dan cepat. Arvin tenggelam dalam pelukan Mita, dalam sensasi yang tak pernah ia rasakan lagi di rumah. Setiap sentuhan Mita seperti meluruhkan rasa bersalahnya, setidaknya untuk sementara. Dan dalam pelukannya Mita berbisik, "Sampai kapan kamu pura-pura setia sama istri yang bahkan gak bisa bahagiain kamu, Vin?" Sementara itu, Naila duduk sendirian di dapur yang sepi. Nasi yang ia masak hanya disentuh 1 sendok. Uang belanja mulai berkurang karena transfer bulanan dari Arvin tak lagi penuh. Ketika ia bertanya, Arvin hanya menjawab singkat lewat pesan, "Banyak pengeluaran kantor." Tapi Naila tahu itu bukan kantor yang menyedot keuangan suaminya. Sesuatu sedang disembunyikan, dan rasa itu makin nyata. Ketika Arvin pulang 2 hari kemudian, wajahnya letih. Tapi bukan karena pekerjaan. Naila menyambutnya dengan hati-hati. "Mas, kamu capek banget ya? Aku masakin sayur kesukaan kamu. Mau mandi dulu atau makan?" Arvin berjalan melewati Naila tanpa menjawab. Ia hanya meletakkan tas, lalu duduk di sofa, membuka ponsel,
dan tak menatap istrinya sedikit pun. Naila duduk pelan di sampingnya, menunduk. "Mas, boleh aku ngomong? Sebentar." Arvin menghela napas berat. "Apalagi Naila, aku cuma pengen ngobrol. Sudah lama kita nggak ngobrol seperti dulu. Aku ngerasa Mas makin jauh. Aku cuma pengen tahu, aku salah apa?" Arvin berdiri dengan kasar. "Kamu tuh kenapa sih? Terlalu banyak nuntut. Aku kerja dari pagi sampai malam, malah disambut dengan ocehan. Kamu pikir aku nggak capek?" Naila terdiam, matanya basah, tapi ia tahan. Ia tak mau menangis di hadapan seseorang yang bahkan tak menatapnya lagi seperti dulu. "Mas, aku cuma kangen. Rumah ini dingin, Mas. Kita seperti orang asing," ucapnya pelan, hampir seperti bisikan. Arvin berjalan menuju kamar. "Kamu terlalu sensitif. Semua istri pasti ngalamin ini. Jangan drama." Pintu kamar dibanting. Naila hanya berdiri di lorong, menggenggam kain daster yang sudah basah di bagian dadanya karena air mata. Dalam batinnya, ia mulai percaya. Rumah ini bukan lagi tempat aman. Suaminya bukan lagi miliknya. Dan yang paling menyakitkan, ia tidak tahu harus mencarinya kemana. Hari-hari setelah itu, Arvin makin jarang di rumah. Ia sering menginap di luar kota, dan Mita makin berani mengatur jadwalnya. "Kapan kamu beresin semua ini?" Tanya Meta saat mereka sarapan bersama di apartemen sewanya. "Aku nggak mau terus-terusan jadi rahasia." Arvin diam, menatap piringnya tanpa nafsu makan. "Belum waktunya." Mita mendekat, menyentuh tangan Arvin dengan lembut. "Atau kamu emang nggak berani ninggalin dia? Takut kelihatan sebagai suami jahat? Padahal kamu udah jauh lebih kejam, Vin. Kamu cuma belum jujur sama dirimu sendiri." Arvin menatap Mita, lalu mengalihkan pandangan ke jendela. Kota di bawah sana terlihat hidup dan benderang. Tapi hatinya makin gelap. Ia mulai hidup di dua dunia, dan satu di antaranya sudah tak lagi ia kunjungi dengan utuh. Rumahnya sendiri. Di rumah, Naila membuka lemari, mencari sisa uang yang ia simpan untuk kebutuhan dapur. Isinya tak lagi cukup. Ia duduk di lantai, menatap kosong. Perutnya makin berat dan tubuhnya lelah. Tapi lebih dari itu, hatinya kosong. Cliffhanger itu muncul saat Naila membuka dompet Arvin yang tertinggal di meja. Di dalamnya, ia menemukan selembar struk hotel mewah dari kota yang berbeda. Bukan nama perusahaan yang tertera, tapi dua nama pengunjung Arvin dan Meta, dan dunia Naila terasa seperti runtuh. Tapi ia masih duduk di sana, diam, tak bersuara. Hanya satu hal yang memenuhi pikirannya. "Sudah sejauh apa kamu tinggalkan aku, Mas?" Struk hotel itu masih tergenggam erat di tangan Naila. Kertasnya sedikit basah oleh keringat dingin. Matanya tak berkedip menatap nama yang tertulis jelas. Arvin dan Mita. Semua dugaan kini berubah jadi kepastian yang menusuk. Rasanya seperti perutnya teriris dari dalam. Bukan hanya karena kandungan yang makin berat, tapi karena luka di hati yang tak bisa dijahit oleh siapapun. Ia menutup dompet perlahan, lalu mengatupkan mulutnya kuat-kuat, agar isaknya tak keluar. Dalam kepalanya hanya ada satu harapan kecil. Semoga ia salah. Semoga saat Arvin pulang nanti, semuanya masih bisa diperbaiki, meski ia tahu harapan itu sudah sangat rapuh. Menjelang sore, hujan turun deras. Langit mendung menutupi halaman kecil rumah mereka. Naila masih duduk di sofa, mengenakan daster panjang dan menutupi perut yang sudah membuncit. Ia menanti suara langkah Arvin, tapi yang datang justru bunyi mesin mobil berhenti di depan rumah. Ia bangkit pelan, membuka pintu, dan dunia seperti runtuh seketika. Arvin turun dari mobil dengan payung kecil di tangan. Di sebelahnya, Mita. Dengan pakaian rapi dan wajah tanpa rasa bersalah, mereka berjalan masuk. Naila mematung di ambang pintu. "Aku mau bicara," kata Arvin tanpa tatap mata. Naila mundur perlahan, membuka jalan. Tapi tubuhnya mulai gemetar. Mita duduk di sofa tanpa diminta. Arvin berdiri di sampingnya, seolah rumah ini tak punya tuan. Naila berdiri di tengah ruang tamu. Perutnya terasa berat seperti menahan seluruh beban dunia. "Mulai sekarang, kamu nggak usah nungguin aku lagi. Aku dan Mita, kami serius," kata Arvin dingin. "Serius?" Suara Naila pecah. "Mas, ini rumah kita. Aku istri kamu. Aku hamil anak kita." Arvin menoleh cepat. "Dan kamu beban, Naila. Aku sudah capek. Setiap hari rumah ini penuh keluhan, air mata, dan tangisan. Aku butuh hidup. Jadi kamu bawa perempuan ini ke rumah, depan aku,
depan anak kita. Naila menunjuk perutnya. Matanya basah. Mita berdiri perlahan, melangkah ke arah Naila. Kamu itu nggak ngerti ya, Arvin itu nggak bahagia sama kamu. Dia layak dapat yang lebih baik, keluar dari rumah ini, bisik Naila. Suaranya bergetar. Mita tertawa kecil. Kamu yang harusnya keluar. Aku istri sah, Naila berseru. Tapi suaranya melemah oleh gemetar tubuhnya. Mita melirik Arvin lalu mendekot. Arvin udah milih aku, kamu nggak ngerti bahasa, ya? Saat Naila ingin berbalik, Mita mendorong tubuhnya keras. Terlalu keras, Naila tak sempat menahan diri. Tubuhnya jatuh membentur lantai, sisi kanan perutnya menghantam ubin. Seketika itu juga rasa panas menjalar dari rahimnya, dan darah mengalir deras di celana panjangnya. Ia menjerit, tapi suara itu tertahan oleh rasa sakit luar biasa. Mas, tolong! Suara Naila lemah. Arvin hanya berdiri. Wahanya Koku matanya gelap, Mas. Anak kita, Mas. Naila memegangi perutnya yang kini penuh noda merah. Tubuhnya gemetar. Napasnya tak beraturan. Tangannya gemetar menahan luka yang tak terlihat. Keluar dari rumah ini sekarang, ucap Arvin pelan, tapi dingin. Mas, tolong, aku nggak kuat. Naila mengangkat wajahnya, memohon. Capi-cak, ada tangan yang datang. Tak ada pelukan, tak ada penyesalan. Hanya mata tajam dari Mita. Dan dia membatu dari suami yang pernah ia cintai, Meta mendekot. Menarik lengan Naila dengan kasar. Pergi sebelum aku seret kamu keluar. Dengan sisa tenaga, Naila mencoba berdiri. Darah terus menetes di lantai rumah, yang dulu ia bersihkan dengan cinta. Matanya kabur, tapi langkahnya terus ia paksa. Saat pintu terbuka, dan angin dingin malam menyambut tubuh lemah itu, Naila tahu, rumah ini sudah bukan miliknya. Tanpa sandal, tanpa jaket, dengan pakaian penuh darah, Naila melangkah pelan di jalan yang basah. Setiap langkah membuat perutnya nyeri, tapi ia tak berhenti. Ia tak lagi menoleh ke belakang. Tapi di dalam tubuh yang hampir roboh itu, ada satu hal yang tak mati, harga dirinya. Dan saat ia melewati tikungan pertama, tubuhnya mulai goyah. Tapi, ia tetap melangkah. Sementara di balik pintu, suara tawa Mita terdengar pelan. Dan Arvin tetap diam. Tapi langit malam itu tidak benar-benar diam. Ia menyaksikan semuanya. Tanpa bicara, tapi tidak lupa, langkah kaki Naila malam itu masih terpatri jelas di ubin dingin yang penuh noda darah. Ia tak tahu bagaimana caranya sampai ke rumah kontrakan kecil di ujung gang sempit itu. Tapi tubuhnya kini tergeletak di atas kasur tipis. Dengan rasa nyeri yang tak kunjung reda. Suara tangis sudah berhenti sejak kemarin. Bukan karena luka itu sembuh, tapi karena tubuhnya sudah kehabisan air mata. Kandungan yang dulu ia jaga dengan seluruh jiwa, kini hanya tinggal perih dalam tubuh kosong, yang terus memeluk perutnya seolah masih ada kehidupan di sana. Ia membuka mata pelan, saat suara azan subuh terdengar dari kejauhan. Ruangan mungilnya belum sepenuhnya terang, tapi udara pagi yang masuk dari celah jendela, membuat tubuhnya sedikit hangat. Naila duduk perlahan, lalu menarik napas panjang. Dalam hening itu, ia tahu, tidak ada yang akan datang menyelamatkan hidupnya. Tidak Arvin, tidak Mita, bahkan bukan orang tuanya. Ini hidup yang harus ia jalani sendiri, dan ia memilih untuk tidak tunduk pada belas kasihan siapapun. Beberapa hari setelah peristiwa itu, Naila menolak ajakan orang tuanya untuk tinggal bersama. Ia berkata dirinya baik-baik saja, meski sebenarnya tidak. Ia tak ingin pulang sebagai wanita yang disingkirkan dan dikasihani. Ia ingin berdiri lagi dengan kakinya sendiri tanpa Arvin, tanpa janin yang telah hilang, dan tanpa luka yang terus dipeluk-peluk. Karena yang ia punya sekarang hanyalah harga diri, dan itu tak bisa ia gadaikan demi kenyamanan semu. Ia mulai dari satu rak barang kecil yang ia pajang di depan pintu kontrakan. Mulai dari menjual baju anak-anak, sisa gudang grosir, hingga membuka toko daring dengan ponsel lama yang layarnya sudah retak. Setiap pagi ia menulis catatan pesanan, membungkus paket, lalu mengantarkan ke ekspedisi sendiri. Siang hari ia ikut pelatihan online gratis, malamnya menghafal strategi pemasaran digital dari video YouTube. Tangannya sering luka karena lakban, matanya pedih karena kurang tidur. Tapi tak satu pun keluhan keluar dari mulutnya. Waktu berjalan, nama tokonya perlahan mulai dikenal. Ia mulai mendapatkan pesanan besar dari luar kota. Bahkan pernah dipercaya mengurus ratusan paket hampers lebaran untuk perusahaan lokal. Dari keuntungannya, ia sewa ruang kecil untuk gudang,
lalu merekrut 1 pegawai. Setiap perkembangan bisnisnya bukan hanya angka di laporan keuangan, tapi lembar demi lembar harga diri yang ia rajut kembali setelah dihancurkan. Namun di balik semua senyum saat memotret produk, membalas chat pelanggan, dan menerima testimoni baik, ada satu ruang di hatinya yang tak pernah benar-benar pulih. Setiap kali ia melihat ibu menggendong bayi di trotoar, atau mendengar tangis anak dari rumah tetangga, dadanya sesak lagi. Ia teringat anaknya yang tak sempat lahir. Ia teringat darah yang membasahi kakinya, dan tatapan dingin Arvin yang membiarkannya jatuh tanpa tangan yang terulur. Ia teringat tawa Mita yang memantul di dinding rumah yang dulu ia rawat dengan cinta. Arvin dan Mita kini tinggal di rumah besar yang ia lihat di majalah properti. Ia pernah lewat depan rumah itu tanpa sengaja saat mengantar paket ke klien. Pagar hitam menjulang, mobil mewah terparkir di garasi, dan suara tawa dari balkon atas terdengar riuh. Mereka hidup mewah, berpesta, dan tak pernah sekalipun menoleh ke belakang. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada permintaan maaf, tidak ada kabar. Tapi Naila tidak lagi mencari itu. Ia tidak ingin mereka menyesal karena tahu dirinya menderita. Ia ingin mereka menyesal saat tahu dirinya bisa bangkit lebih tinggi dari yang pernah mereka pijak. Ia ingin balas dendam, tapi bukan dengan memaki atau membalas. Ia ingin berdiri di atas ketinggian yang membuat mereka terpaksa mendongak. Ia ingin menjadi bukti bahwa perempuan yang dihancurkan bisa lebih dari sekadar korban. Ia bisa jadi ancaman yang tak terucap, tapi nyata dalam keberhasilannya. Malam itu, saat selesai membereskan stok dan catatan keuangan, Naila duduk di lantai ruang tamunya. Lampu temara menyinari wajahnya yang lelah, tapi tak kalah kuat. Cenggan menggenggam cangkir teh hangat, dan di depannya, laptop menyala menampilkan laporan transaksi bulanan yang jumlahnya tak lagi bisa disebut kecil. Ia menatap layar itu lama, lalu tersenyum kecil. Dalam diamnya, ia mengucap dalam hati, "Aku belum selesai, aku baru mulai." Dan di luar sana, langit masih gelap, tapi Naila tahu, fajar bukan lagi sekadar harapan. Fajar adalah kesempatan untuk membalas dengan cara yang tak bisa ditepis siapapun. Cangkir teh hangat yang digenggam Naila malam itu kini berganti dengan piala penghargaan yang dingin dan berat. Ia berdiri di atas panggung sederhana dalam acara seminar wirausaha wanita nasional, mengenakan blazer hitam polos dan celana kain yang serasi. Sorot lampu dan sorakan tepuk tangan mengiringi namanya disebut sebagai wanita inovatif tahun ini. Kamera dari berbagai media mengarah padanya. Di layar besar belakang panggung, terpampang wajah Naila tegas, tenang, namun penuh cerita yang tak pernah bisa dibaca hanya dari senyumannya. Saat semua orang melihat keberhasilannya sebagai hasil dari kerja keras, hanya Naila yang tahu bahwa semua ini juga lahir dari luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Ia tidak pernah lupa bukan untuk menyimpan dendam, tapi untuk memastikan bahwa setiap langkah yang kini ia ambil punya arah yang jelas. Ia tidak ingin hanya sukses, ia ingin berdiri di tempat tertinggi, agar mereka yang pernah menjatuhkannya bisa melihatnya dari tempat yang paling rendah nanti. Di luar sana, dunia memang tampak baik-baik saja bagi Arvin dan Mita. Rumah mereka semakin besar, mobil bertambah, pesta makin sering digelar. Namun yang tak mereka sadari, semua yang mengilap itu dibangun dari utang dan harapan kosong. Arvin, dalam ambisinya untuk terlihat lebih mapan dari siapapun, menginvestasikan sebagian besar aset perusahaan ke proyek kerjasama yang ditawarkan rekan lamanya. Janji keuntungan 3 kali lipat dalam 6 bulan membuatnya buta. Perjanjian tanpa banyak tanya, tanpa pengecekan mendalam. Mita mendukung penuh selama uang terus mengalir dan gaya hidupnya tak terganggu. Namun, minggu keempat setelah dana cair, nomor ponsel rekan bisnis Arvin tidak bisa dihubungi. Kantor proyek kosong, dan laporan keuangan mulai menunjukkan angka negatif. Saat auditor internal menemukan kejanggalan, Arvin mulai panik. Mita, yang selama ini hanya ikut menikmati, mulai menyalahkan. "Kenapa kamu bisa sebodoh itu, Vin? Kak, bisa percaya sama orang yang bahkan kamu nggak kenal dekat?" bentaknya saat laporan merah disodorkan kepadanya. "Kamu pikir ini salah siapa? Aku kerja siang malam buat jaga gaya hidup kita." Arvin membalas dengan nada tinggi, meta membueng. Tubuhnya ke sofa, memeluk tas barunya yang baru seminggu dibeli. "Kita bisa bangkrut, Vin, dan kamu tahu, aku nggak lahir buat hidup miskin." Sementara pertengkaran itu terjadi, Naila duduk di ruang kantornya yang baru direnovasi. Ruangan itu terang, tertata rapi,
dengan foto-foto dokumentasi usaha kecilnya. Di masa lalu tergantung di dinding. Di hadapannya, duduk seorang pria berkacamata yang sudah lama. Ia percayai mengurus keuangan eksternal dan investigasi bisnis. Ini semua data aset dan jalur transaksi perusahaan atas nama Arvin. Ujar pria itu sambil menyerahkan map tebal, termasuk utang yang mereka simpan dari bank luar. Posisi mereka saat ini sudah sangat goyah. Naila membuka lembar demi lembar tanpa suara. Matanya tajam, tapi tidak menunjukkan emosi. Di dalam kepalanya, semua potongan masa lalu mulai terangkai. Rapi. Ini bukan tentang balas dendam sesaat. Ini tentang keadilan. Ini tentang menunjukkan bahwa hidup tidak bisa terus-menerus berpihak pada yang kejam. Awasi terus, ucap Naila pelan. Laporkan setiap pergerakan mereka. Semua, bahkan yang kecil sekalipun. Pria itu mengangguk, lalu pergi meninggalkan ruangan. Naila menutup map dan duduk diam. Ia menatap keluar jendela besar yang mengarah ke jalan. Mobil lalu lalang, pejalan kaki bergegas. Tapi dalam diamnya, Naila merasa dunia sudah mulai bergerak ke arahnya. Perlahan, pelan, tapi pasti. Bukan Naila yang berubah. Dunia yang akhirnya berputar balik ke titik yang semestinya. Di sisi lain kota, Arvin duduk di meja makan sambil memegang kepalanya. Laporan keuangan bertumpuk di hadapannya. Telepon dari bank tak berhenti berdering. Rekan-rekan mulai menarik diri, dan saat ia berpaling ke samping, Mita hanya memainkan ponselnya. Tak lagi peduli dengan kondisi yang mereka alami, dan pada malam itu, saat Naila duduk sendirian di beranda rumahnya yang baru, matanya menatap langit gelap tanpa bintang. Dalam batinnya, ia mengucap tanpa suara, "Aku belum menjatuhkan kalian. Dunia yang sedang melakukannya untukku." Dan malam pun menutup, dengan ketenangan yang palsu di satu sisi, dan kegelisahan yang tak bisa dibungkam di sisi lainnya. Langit malam itu masih sama, seperti malam-malam sebelumnya, saat Naila duduk di beranda rumahnya, yang kini lapang dan tenang. Namun tidak dengan isi hatinya. Dunia yang semula ia genggam dengan harap, kini ia genggam dengan kendali. Ia sudah bukan wanita yang ditendang keluar sambil berdarah-darah. Ia bukan lagi perempuan yang dibungkam dengan hinaan dan diusir saat mengandung. Ia kini pemegang kendali. Dan satu persatu, ia menarik tali yang selama ini ia rangkai dalam diam. Laporan terakhir dari orang kepercayaannya sudah ada di tangannya. Semua celah sistem digital perusahaan Arvin sudah dipetakan, seluruh jaringan keuangannya terbuka. Naila tak perlu menyentuhnya langsung. Cukup satu perintah, dan satu bagian kecil dari jaring itu terputus, menimbulkan efek yang tak bisa diperbaiki. Sistem cadangan mereka tidak aman. Semua dokumen utama tersimpan di server pusat tanpa backup. Offline, jelas pria berkacamata itu tenang. Begitu file itu hancur, tidak ada yang bisa mereka tunjukkan ke bank, ke klien, atau ke pajak. Naila mengangguk pelan. Mulai malam ini, dan malam itu, file demi file dihapus dengan teknik bersih tanpa jejak. Surat perjanjian klien, akta penyertaan modal, bahkan kontrak pembelian mesin produksi, semua lenyap dalam satu sistem yang ditanam. Virus senyap. Di kantor Arvin keesokan paginya, kepanikan mulai terjadi. Komputer tak bisa dibuka, database hilang, laporan keuangan kosong. Kita kena serangan, teriak manajer keuangan. Arvin datang tergesa, membuka laptopnya, tapi semua folder ia menoleh ke Mita yang berdiri di sampingnya. Ini sabotase, desisnya. Tapi ia tak tahu siapa. Semua akses hanya dimiliki orang internal. Namun itu baru awal. Naila tahu, ketidaksiapan digital hanyalah pintu pembuka. Yang berikutnya adalah serangan nyata, tapi tetap dari balik layar. Pabrik utama tempat produksi barang ekspor mereka yang mulai tak tertangani, dibiarkan beroperasi tanpa sistem peringatan api selama berminggu-minggu. Karena perusahaan penyedia sistem keamanan telah memutus kontrak secara sepihak atas desakan pihak tertentu yang membayar lebih tinggi. Dan pada malam berikutnya, dalam suasana lembab dan sunyi, pabrik itu terbakar. Api menyambar dari panel listrik di ruang penyimpanan bahan baku. Ledakan kecil terdengar dari kejauhan. Tak butuh waktu lama untuk api menyebar ke seluruh sudut. Pemadam datang terlambat. Semua dokumen fisik, komputer cadangan, sertifikat, dokumen bea cukai hangus, usaha Arvin yang bertahan-tahan dibangun dari pencitraan dan tipu muslihat, ludes. Hanya dalam beberapa jam, di rumah, Mita yang mendengar kabar kebakaran hanya bisa menangis panik, sementara Arvin menabrak dinding ruang tengah berkali-kali.
frustasi, dan tak tahu harus menyalahkan siapa lagi. Tapi, itu belum berakhir. Naila tahu bahwa kehilangan harta masih bisa pulih. Yang harus diserang berikutnya adalah rasa aman mereka. Dan itu dimulai dari tempat yang seharusnya paling aman, rumah mereka sendiri. Beberapa hari kemudian, tabung gas di dapur meledak. Bukan karena kelalaian, tapi karena katupnya sudah diatur longgar dengan waktu dan tekanan tertentu oleh teknisi palsu yang menyamar sebagai petugas perawatan dapur otomatis. Teknisi yang dibayar Naila melalui jalur tak langsung, tanpa kontak apapun ke dirinya. Ledakan itu menghancurkan dapur, ruang makan, dan sebagian langit-langit rumah. Tak ada korban jiwa, tapi cukup membuat ketakutan Mita mengalahkan amarahnya. Ini udah keterlaluan, kita dilaknat atau apa? Teriak Mita sambil gemetar di ruang tamu yang dipenuhi debu dan serpihan keramik. Arvin duduk diam, mata merah, rambut acak-acakan, kemeja tak dikancingkan. Sudah 5 hari ia tak ke kantor, sudah 4 hari teleponnya tak diangkat oleh mitra bisnis. Dan kemarin, surat dari bank resmi datang. Permohonan restrukturisasi utang ditolak. Nilai aset yang dicatat tidak mencukupi, dan catatan digital perusahaan mereka tak bisa divalidasi. Semua kreditor menarik diri. Mereka bangkrut tanpa pengumuman. Di seberang kota, Naila duduk di ruang kantor minimalisnya. Ia memandangi laporan proyek barunya yang kini menang tender nasional. Bisnisnya tumbuh, cabang keduanya baru saja diresmikan. Di balik meja kerjanya, terpajang lukisan hitam putih, bergambar pohon besar dengan akar dalam, lambang kekuatan tanpa suara. Seperti dirinya, ia tidak tertawa, tidak menangis, tidak puas secara berlebihan. Ia hanya tenang, sebab kemenangan sejati bukan tentang menunjukkan bahwa ia lebih hebat, tetapi menunjukkan bahwa ia tak pernah perlu menyentuh mereka langsung untuk membuat mereka hancur. Dan malam itu, Naila berjalan pulang. Langkahnya ringan, udara kota terasa tenang, tapi di pikirannya, satu hal bergema pelan. Kau lempar aku keluar rumah dengan darah. Hari ini dunia melemparmu keluar dari hidup yang kau banggakan. Namun Naila tahu, ini belum benar-benar selesai. Masih ada yang belum ia tunjukkan, bukan untuk menyakiti, tapi untuk menegaskan bahwa balasan paling tajam adalah hidup yang tetap tenang di atas kehancuran mereka. Ledakan tabung gas yang memecahkan koke-koka rumah megah mereka menjadi penutup dari segala kehancuran yang dimulai dengan hilangnya data, kebakaran pabrik, dan penolakan bank. Arvin duduk di tengah puing ruang tamu, dikelilingi debu, arang, dan serpihan masa lalu. Mita menangis di sudut tangga, memeluk lututnya, wajahnya penuh jelaga, rambutnya berantakan. Tidak ada yang tersisa, tidak harta, tidak nama, tidak rumah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arvin menyadari bahwa kehilangan itu lebih menyakitkan, bukan karena jumlahnya, tapi karena siapa yang menyaksikannya. Naila tidak datang menertawakan. Naila tidak mengancam, tapi ia tahu ini jejak langkah Naila, dan itu lebih menyiksa hari bergonti. Dan keduanya kini hidup di sebuah rumah petak sempit di pinggiran pasar lama. Satu kamar lembab, satu kipas rusak, dan kasur busa tipis bekas orang lain. Barang-barang berharga mereka, perhiasan Mita, jam tangan Arvin, bahkan speaker bluetooth mahal di ruang TV dulu, sudah lama dijual. Demi makan dan biaya bertahan beberapa minggu, tapi tak butuh lama untuk semua itu habis. Gak ada lagi yang bisa kita jual, kata Arvin pelan, saat mereka duduk di emper rumah kontrakan, memandangi kaki lima yang ramai tapi asing. Mita hanya diam, bibirnya pecah-pecah, sobek di bahu, kuku-kukunya mengelupas. Tak ada krim wajah, tak ada lipstik mahal. Yang tersisa hanya kulit wajah yang terbakar matahari dan tatapan yang kehilangan arah. Semua ini salah kamu, Vin, katanya akhirnya. Lirih tapi tajam. Arvin mengangguk perlahan, tak membela diri. Aku tahu, kamu buang perempuan baik-baik, yang hamil anakmu. Kamu buang dia demi aku, demi hidup kaya raja yang ternyata cuma semu. Jangan bawa dia, bisik Arvin. Mita tertawa pendek, sinis. Kenapa? Takut? Takut karena kamu tahu karma itu nyata? Kamu pikir Naila diam karena dia lemah? Dia diam karena dia tahu waktunya akan datang. Arvin memejamkan mata. Setiap kata Mita seperti lemparan batu ke kepala. Bukan karena ia belum tahu, tapi karena ia tak mampu lagi menyangkal. Ia pernah merasa hebat saat melihat Naila menangis. Ia pernah merasa menang,
saat Naila terdorong keluar rumah sambil berdarah. Tapi kini, di saat dirinya bahkan tak bisa membeli makan sendiri, wajah Naila justru terus muncul dalam pikirannya. Bukan sebagai istri yang ditinggal, tapi sebagai perempuan yang tak pernah minta balas tapi membalas dengan cara yang tak tertebak. Sejak 2 hari lalu, mereka mulai duduk di pinggir jalan. Arvin duduk di trotoar sambil menengadahkan tangan dengan kardus bertuliskan, "Butuh makan. Kami korban musibah." Mita berdiri tak jauh, kadang pura-pura lemas, kadang benar-benar pingsan karena lapar. Tak ada yang mengenali mereka. Tak ada yang peduli. Jalanan ini bukan tempat orang bertanya masa lalu. Suatu sore, saat terik matahari menempel seperti pisau di kulit, mereka bertengkar hebat di bawah pohon kering depan toko kelontong. "Kita hidup kayak binatang, Vin," teriak Mita. "Kita masih hidup," balas Arvin. Suaranya putus asa. "Kita ngemis. Dulu kita punya supir, punya pembantu, punya rumah yang bisa isi 2 keluarga. Sekarang kita rebutan uang receh." Arvin menunduk. Tangannya mencengkram lutut. Nafasnya berat. Ia tidak membantah. Ia tidak marah. Ia hanya kosong. Seseorang melemparkan koin ke arah mereka. Mita segera mengambilnya. Arvin memandangi koin itu lama, lalu memejamkan mata. Dalam batinnya, ia mulai bicara sendiri. "Aku yang buang Naila. Aku yang injak harga dirinya. Aku yang..." Diam saat dia berdarah-darah. Dan hari ini, semua itu kembali ke aku. Pelan, tapi pasti. Ia tak tahu apakah masih ada sisa rasa malu. Yang ia tahu hanya satu. Ia kini duduk di trotoar yang panas. Bukan sebagai korban dunia, tapi sebagai pecundang dari keputusan yang dulu ia banggakan. Dan saat ia mengangkat kepala, di seberang jalan, sebuah mobil mewah berhenti. Seseorang turun dari dalamnya. Arvin terdiam. Tubuhnya kaku. Ia mengenali siluet itu. Tapi belum ada suara. Belum ada langkah. Hanya tatapan dan satu senyum tenang. Dan Arvin tahu, ini bukan akhir dari hukuman. Ini baru awal dari penegakan harga diri yang pernah ia injak sendiri. Siluet tubuh itu berdiri mematung di seberang jalan. Arvin tak sanggup berdiri, dan Mita refleks menundukkan wajah, seolah bumi bisa menelannya saat itu juga. Dari balik kaca mobil hitam berlapis perlindungan cahaya, pintu terbuka pelan, dan seorang wanita turun dengan langkah ringan, elegan, tapi penuh beban yang sudah ia letakkan di belakangnya. Gaun panjang warna krem membalut tubuh Naila, yang kini jauh lebih berkelas dari siapapun yang pernah Mita kenal. Rambutnya terikat rapi, wajahnya bersih, dan sorot matanya tak lagi menyimpan amarah. Hanya ketenangan, tapi ketenangan yang mematikan. Arvin ingin berpaling, tapi matanya membeku. Tubuhnya lemas. Ia seperti anak kecil yang ketahuan berbuat dosa di depan ibunya, bukan karena takut dimarahi, tapi karena tahu tak ada maaf yang akan diberikan. Mita mengangkat wajahnya sebentar, namun langsung kembali menunduk saat tatapan Naila menyapu arahnya. Mereka berdua hanya bisa diam terpoyek oleh cahaya yang seharusnya pernah mereka miliki, tapi mereka buang dengan tangan mereka sendiri. Naila berdiri di depan mereka, tidak berkata apapun selama beberapa detik, hanya memandangi wajah mereka yang penuh debu, pakaian yang compang-camping, dan tubuh yang kotor karena berhari-hari menempel di trotoar. Ia menoleh ke kiri, melihat Arvin, yang dulu pernah menyuruhnya keluar dari rumah, sambil berdarah. Lalu ke Kenon, menatap Mita yang pernah mendorong tubuhnya jatuh dan kehilangan anaknya. Tapi tak ada kemarahan dalam sorot matanya yang edahannya penegasan, bahwa waktu tidak pernah lupa. "Masih ingat hari itu?" ucap Naila pelan. Tapi setiap katanya menampar. "Hari saat kalian menendang aku, perempuan hamil, dari rumahku sendiri. Malam itu kalian tertawa, dan aku berjalan pergi dengan tubuh penuh darah." Arvin menunduk lebih dalam. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia ingin bicara, tapi suaranya tercekat. Terlalu banyak luka yang tak bisa ia sembunyikan. Naila melanjutkan. Suaranya tetap tenang. "Hari ini kalian hidup dalam kondisi dibuang dunia. Seperti aku dulu, dibuang tanpa alasan. Tapi bedanya, aku tidak kehilangan siapa-siapa. Kalian kehilangan segalanya." Ia merogoh tas kecil di tangannya, mengambil selembar uang lusuh, uang yang bahkan tidak cukup untuk makan 2 orang. Ia letakkan uang itu di pangkuan Arvin. "Ini, agar kalian bisa merasa bagaimana rasanya diberi secuil belas kasihan oleh orang yang pernah kalian anggap tak layak hidup." Mita menangis pelan. Bahunya bergetar. Ia mencoba menahan isak,
Tapi percuma, semua tubuhnya sudah kalah oleh rasa malu. Malu karena melihat perempuan yang pernah ia hina, kini berdiri tegak, jauh di atasnya, tanpa perlu berteriak, tanpa perlu balas mencaci. Naila tidak bicara lagi. Ia hanya menarik napas, lalu membalikkan badan. Langkahnya ringan, tak tergesa, seolah tidak sedang meninggalkan dua manusia yang kini hancur. Ia membuka pintu mobil, masuk perlahan, dan mobil kembali melaju, meninggalkan debu yang mengepul pelan. Di udara panas kota, Arvin dan Mita terisak dalam diam. Bukan karena uang, bukan karena lapar, bukan karena panas, tapi karena satu kenyataan yang tak bisa mereka sangkal. Azab terbesar bukanlah kemiskinan, tapi saat hidup mempertemukan mereka kembali dengan orang yang pernah mereka sakiti, dan kini tak perlu membalas apapun, karena semesta sudah melakukannya. Jauh lebih kejam. Arvin menatap uang yang tergenggam di tangannya. Ia tidak bisa menjatuhkan diri lebih rendah dari ini. Hanya ada hening, dan rasa kehilangan yang terlalu dalam untuk diucap. Sementara itu, di balik kaca jendela mobil yang semakin menjauh, Naila memejamkan mata, bukan untuk menahan tangis, tapi untuk menutup bab yang akhirnya benar-benar selesai. Dan dunia pun hening, karena kadang balas dendam paling menusuk adalah saat yang dilukai hidup lebih baik, tanpa perlu melukai balik. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Setiap kisah bukan hanya untuk ditonton, tapi untuk direnungkan, karena bisa saja hari ini kita melihat orang lain terjatuh, tapi esok bisa jadi kita yang diuji di titik terendah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan cerita ini jika menurutmu ada pelajaran yang layak disebarkan. Dukungan Anda adalah napas bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah yang menyentuh dan membuka mata hati. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga kita semua selalu diberi kekuatan untuk memilih yang benar, meski jalannya paling menyakitkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.